mandi dan wangi siap untuk malam pertama. Seketika syok lihat suaminya Ginny diranjang. Masih ingat tidak bagaimana kisah Anda di malam pertama? Apakah itu romantis, bikin deg-degan, atau justru Anda punya kisah konyol yang akan Anda bagi? Mengawali cerita di malam pertama, agar Anda yang akan menikah tidak tegang dan deg-degan. Kami akan membagi kisah-kisah konyol yang bikin Anda tertawa. Oke, tenang saja, sebenarnya malam pertama tak seburuk itu kok. Hanya aku dan TVL, 33 tahun. Punya pesta pernikahan yang didatangi sanak saudara dan teman-teman memang menyenangkan. Tapi kalau pestanya berlangsung nyaris seharian tentu melelahkan. Bisa terbayang bagaimana lelahnya dan ingin rasanya segera melompat ke tempat tidur serta menanggalkan sepatu serta gaun. Dan demikianlah aku dan suamiku merasa kelelahan dan tak sabar ingin segera merasakan empuk dan nyamannya bantal di hotel. Kami telah memesan kamar suite untuk malam pertama yang istimewa ini, karena ingin membuat suami terkesan di malam pertama. Alhasil aku mandi terlebih dahulu dan berendam di dalam batu dengan air yang sudah dicampur pewangian. Membayangkan bagaimana kejadian romantis yang akan kami lewati sudah membuatku tersipu. Dan hanya sekitar 15 menit lamanya aku mandi. Aku berharap suami akan menyambutku dengan kecupan. Tak disangka, aku malah mendapatinya sudah tidur lelap dengan suara dengkuran hebat dan posisi yang rasanya super nyaman. Aku tak tega membangunkannya. Akhirnya aku menghabiskan malam pertama dengan menonton TV. Terlalu bersemangat, gaya 28 tahun. Semangat anak muda selalu menggebu-gebu. Dan kebetulan pasanganku juga orang yang sama heboh dan cerianya dengan aku. Semua teman-temanku memanggil kami pasangan super heboh karena kalau ada kami pasti seru dan ramai. Dan demikian akhirnya kami mengakhiri masa lajang dan mengucap janji sehidup semati. Usai acara pernikahan yang lancar dan tak kami kacaukan, kami lalu merasa lega serta kembali ke kamar hotel yang telah dipesan. Saking bahagianya kami melompat ke girangan di atas ranjang hotel. Kami juga membuka keran kamar mandi untuk berendam berdua. Kami kemudian meninggalkannya dalam keadaan saluran air yang belum dibuka. Kami malah asyik berjumpa dan menikmati hidangan pembuka malam pertama. Tak terasa kami berdua ketiduran akibat aksi berdua. Dan ketika bangun kami mendapati karpet kamar sudah basah karena banjir dari kamar mandi. Akibat terlalu bersemangat akhirnya kami harus bersih-bersih kamar hotel tengah malam demi tidak malu di depan orang-orang. Gara-gara rambut ekstension di 25 tahun. Karena ingin tampil cantik di resepsi pernikahan, hairdresserku memakaikan aku tambahan rambut ekstension agar rambut tampak lebih megah dan berisi. Dan tiba saatnya kami kembali ke kamar hotel. Suamiku membantu melepaskan gaun pengantin yang kukenakan di depan cermin. Resleting belakang gaun memang agak terlalu rapat dan sulit dibuka, sehingga suami dengan sekuat tenaga berusaha membukanya. Saking semangatnya, rambut ekstension yang sudah kugerai malah tersangkut pada resleting. Tepat di saat suamiku berhasil membuka gaun. Kaget bercampur takut, suamiku mengira rambutku terkelupas dari kepala akibat gerakan melepas gaun tadi. Ia langsung pingsan dan aku panik bukan main. Alhasil, bukannya bermesraan di malam pertama, aku malah merawat suamiku yang pingsan gara-gara rambut ekstension.
Suamiku terkunci di luar, Sin 35 tahun. Akibat kelelahan mempersiapkan pernikahan sendiri. Aku justru jatuh sakit setelah resepsi pernikahan usai. Kepalaku sakit dan flu berat langsung menderaku. Aku pun minum obat dan segera naik ke ranjang. Sementara suamiku belum ingin tidur. Ia pamit padaku untuk bergabung dengan keluarga yang menginap di penginapan yang sama dengan kami. Aku mengangguk, kemudian membiarkan suamiku keluar sejenak. Ternyata, suamiku pergi tanpa membawa kunci kamar, karena berpikir ada aku di sana. Saat kembali ke kamar ia harus mengetuk kamarku selama berjam-jam. Dan aku sendiri sudah tertidur pulas tak mendengar apa-apa. Keesokan paginya, aku mendapatinya tidur di lobi dan aku benar-benar meminta maaf padanya. Maaf ya, sayang. Nah itulah pengalaman lucu dari orang-orang yang gagal malam pertama.